Nyuci karpet bareng bocil setelah 2 tahun gak dicuci-cuci. Oh no! Dari awal beli, karpet ini memang gak pernah dicuci-cuci. Ya sekitar 2 tahun lalu, waktu kita masih punya rumah KPR. Jadi pas masih punya rumah KPR itu berasa semangat banget ngisi rumah. Apalagi waktu itu masih gajian. Jadi sering banget belanja online buat beli perlengkapan rumah. Dari perlengkapan kamar, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Di ruang tamu dari karpet, dekorasi dinding, hordeng, meja, keset, dan lain-lain. Kalau di dapur, untuk peralatan dapur, bahan-bahan, lemari. Dulu kita mikirnya bakalan lama tinggal di rumah itu, jadi sekalian aja dicicilin beli ini itu. Kasur pun kita belinya beragam. Ada kasur yang tebal, kasur yang tipis, kasur lipat. Dan pada akhirnya kita harus oper rumah itu karena satu dan lain hal. Dan pas pindahnya itu jadi ribet banget. Kebetulan kita pindah ke luar kota dari Cikarang ke Sukabumi. Dan biaya pindahnya mahal banget. Dan itu pun masih ada barang yang gak bisa kebawa. Kipas angin legend dan akuariumnya suami dan kompor bakarku. Jadinya kita ngebakar manual deh. Tapi sebelumnya ibuku udah ingetin sih, kalau beli barang-barang jangan banyak-banyak. Sama rumahnya jangan direnov atau didekor dulu. Takutnya nanti kalau ada apa-apa jadi susah. Bener deh. Karena saking banyaknya barang, bawa barang doang dari Cikarang ke Sukabumi 2 jutaan. Untungnya waktu itu rumahnya belum diapa-apain. Dan firasat orang tua itu jarang meleset. Jadi kalau ngambil keputusan itu intinya jangan buru-buru, jangan kebawa nafsu, dan harus ada perhitungan yang matang. Tentunya banyak-banyak diskusi sama orang tua dan saudara-saudara. Jangan sampai nyesel di kemudian hari. Pokoknya momen pas pindahan itu kayak berat banget. Kalau diinget-inget lagi kayaknya sedih banget. Jadi waktu itu pas pindahan harus naik bis berdua sama anakku doang dari Cikarang ke Sukabumi. Jadi waktu itu aku naik bus 4 jam perjalanan bawa bayi umur 9 bulan. Ya kalau mau ngapa-ngapain harus bawa si bayi. Ke kamar mandi pun anakku ikut. Untungnya waktu itu anakku udah bisa berdiri. Jadi dia berdiri deket ember. Di perjalanan orang tuaku, kakak-kakakku dan adikku nanyain terus, anakku rewel nggak di jalan? Tapi alhamdulillah anakku di perjalanan itu nggak rewel sama sekali. Kalau nggak tidur, ya guyon sama penumpang lain. Singkat cerita kita udah sampai di Sukabumi dan akhirnya ketemu kontrakan baru. Tapi sebelumnya pernah tinggal di rumah kakakku dan adikku. Lanjut, ini waktunya mepet sama Ramadan. Jadi ngerjain apa-apa serba buru-buru. Alhamdulillahnya semua di sini bantuin. Ipar-ipar dari kakakku pun ikut ngebantuin. Alhamdulillah dikelilingi orang-orang baik. Singkat cerita, waktu itu hari beres-beres H-1 sebelum acara syukuran. Hari yang bener-bener hektik karena harus nyelesain semuanya. Singkat cerita, kerjaan beres jam 9 malam, lanjut berangkat nginep ke rumah kakakku, jarak tempuh 6 km. Di perjalanan aku ngerasa capek banget, perasaan jadi campur aduk, jadi pengen nangis banget. Akhirnya aku nangis kejer tapi tanpa suara. Aku bener-bener nangis sejadi-jadinya. Rencananya 1 kilo sebelum nyampe rumah kakakku, aku udahan nangisnya biar nggak terlalu sembab matanya. Tapi ternyata suamiku bilang kita harus berhenti dulu ke Alfa. Di situ orang-orang pada ngeliatin aku. Mungkin dikira aku lagi berantem sama suamiku, padahal enggak. Tapi sekarang tiap lewat di Alfa itu, aku jadi senyum-senyum sendiri. Ingat kejadian susah waktu itu yang udah bisa aku lewati dan syukuri. Semoga Allah berikan kami rezeki yang berlimpah. Amin. Bye.